Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat sore semuanya, khususnya untuk Ibu Sheila Monika, Eskom Mkom selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Pancasila dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nabila Ramadhani dari kelompok 2 selaku moderator pada presentasi kali ini. Semoga teman-teman mahasiswa bisa menyimak presentasi ini dengan baik. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari anggota kelompok kami. Di sini ada Wulan Melindasari, ada Arya Nurholik, ada Fahrul Muzakir Siddiq, dan Rizky Octaviano Rizani Putra, yang masing-masing akan mempresentasikan tiap bagiannya pada materi ini. Kami akan membahas topik yang sangat penting dan relevan sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Konsep ini menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar simbol negara nih, tetapi juga merupakan ideologi yang mendasari seluruh aspek dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan makna dan kedudukan dari Pancasila sebagai dasar negara. So, kita mulai aja penyampaian materinya. Untuk itu, kepada Wulan Melindasari dipersilakan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada makna Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara itu ada apa aja sih? Yang pertama, sebagai dasar dalam menata negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian yang kedua yaitu sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih serta berwibawa. Kemudian yang ketiga ada sebagai dasar, arah, juga petunjuk aktivitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila itu di sini sebagai acuan baik dalam tataran kehidupan pribadi atau dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat sekaligus alam. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar NKRI. Pancasila mampu mewujudkan cita-cita hukum dasar negara hingga semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 dalam penyelenggaraan negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dapat diibaratkan sebagai kumpulan ide, keyakinan, gagasan, dan kepercayaan yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, sampai keagamaan. Kemudian yang keempat ada Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Di sini Pancasila mampu menyatukan keberagaman etnis, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu Pancasila sebagai sumber nilai dalam bernegara. Pancasila menjadi dasar dalam menentukan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial. Yang terakhir yaitu Pancasila sebagai dasar hukum. Semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus didasarkan pada Pancasila. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Arya Nurholik. Di sini saya akan menjelaskan tentang lambang-lambang yang ada pada dada Garuda Pancasila. Untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa disimbolkan dengan gambar bintang. Di bagian bintang terdapat latar berwarna hitam. Latar tersebut melambangkan warna alam yang asli yang memiliki Tuhan, bukanlah sekedar rekaan manusia tetapi sumber dari segala dan telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Lalu untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab disimbolkan dengan gambar rantai. Rantai pada simbol sila kedua terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Untuk sila yang ketiga, persatuan Indonesia disimbolkan dengan gambar pohon beringin. Beringin merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal tersebut
dikorelasikan sebagai negara Indonesia di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan disimbolkan dengan gambar kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Untuk yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia disimbolkan dengan gambar padi dan kapas. Lambang padi dan kapas merupakan simbol pangan dan sandang yang menyiratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil ialah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Nah, dalam penerapan Pancasila sendiri, terdapat beberapa tantangan dalam konteks penerapan Pancasila di era globalisasi. Tantangan pertama yaitu pengaruh budaya asing. Globalisasi sendiri membawa budaya asing yang dapat mengikis nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan solidaritas. Tantangan kedua yaitu radikalisme dan ekstremisme. Ancaman radikalisme dan intoleransi mengganggu persatuan dan kerukunan beragama yang diusung oleh Pancasila. Tantangan ketiga yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi. Keadilan sosial sebagai salah satu tujuan utama Pancasila sering terganggu oleh ketimpangan ekonomi. Tantangan keempat yaitu individualisme dan materialisme. Perubahan gaya hidup yang lebih materialistis dapat merusak nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menguatkan Pancasila? Nah, hal tersebut dapat kita lakukan dengan mengimplementasikan strategi-strategi untuk penguatan Pancasila. Pertama, strategi dalam pendidikan Pancasila. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai dalam sistem pendidikan formal dan non-formal. Kedua, dengan sosialisasi di masyarakat, seperti menggalakkan kampanye dan diskusi publik tentang pentingnya penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, strategi dalam peran pemerintah. Pemerintah harus menerapkan kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Keempat, penguatan toleransi dan kebinekaan. Dengan menjaga persatuan di tengah perbedaan dengan terus memperkuat sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama dan golongan. Nah, sayangnya masih banyak nih kasus penyimpangan terhadap nilai Pancasila. Seperti sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana terjadi intoleransi antar umat beragama seperti penolakan izin pembangunan gereja atau masjid di beberapa wilayah. Tindakan ini melanggar hak kebebasan beragama dan menodai semangat toleransi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana terjadinya kasus kekerasan terhadap warga sipil di daerah konflik seperti Papua menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan perlakuan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia, seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial yang memicu konflik antar suku, agama, dan ras. Hal ini dapat mengancam persatuan dan harmoni bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana terjadinya kasus suap dalam pemilihan kepala daerah dan penyalahgunaan wewenang menunjukkan penyimpangan dalam demokrasi yang seharusnya mewakili rakyat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketimpangan ekonomi dan layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan yang tidak merata menyebabkan kesenjangan yang menghalangi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Terakhir adalah kesimpulan. Pertama, Pancasila adalah dasar negara yang mengandung nilai-nilai fundamental dalam menjaga persatuan, keadilan, dan demokrasi di Indonesia. Misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menekankan toleransi antar umat beragama yang sangat krusial dalam menjaga persatuan di Indonesia yang beragam. Selain itu, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang merupakan prinsip dasar dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan demokratis. Yang kedua, bahwasannya sebagai ideologi terbuka, Pancasila relevan untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan di era globalisasi ini. Kalau ini tuh maksudnya penerapan prinsip keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi. Jadi dalam praktiknya, pemerintah bisa menerapkan program-program ekonomi kerakyatan yang memberi kesempatan kepada masyarakat kecil untuk berpartisipasi dalam perekonomian. Selain itu, Pancasila juga relevan dalam bidang pendidikan di mana nilai-nilai Pancasila dapat diajarkan untuk membentuk karakter generasi muda yang menghargai keberagaman dan saling menghormati. Selanjutnya, Pancasila juga tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara, tapi juga menjadi alat pemersatu bangsa yang plural dan dinamis.
Contohnya tuh pas ada perbedaan pendapat dalam masyarakat, nilai-nilai Pancasila bisa dipakai sebagai dasar untuk mencapai kesepakatan. Dalam situasi konflik, sila ketiga Persatuan Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menghormati dan kerjasama demi mencapai tujuan bersama sehingga konflik dapat diredakan dan persatuan tetap terjaga. Nah, lebih lanjut lagi, mengamalkan Pancasila adalah tanggung jawab seluruh warga negara untuk memastikan tercapainya cita-cita Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat bisa nih menunjukin sikap gotong royong dalam membantu sesama yang mencerminkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan aktif terlibat dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial atau pengembangan komunitas, warga negara nggak cuma menjalankan tanggung jawabnya, tapi juga berkontribusi langsung terhadap tercapainya Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Dan penutup, sebagai generasi penerus, kita harus tetap mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di ranah pribadi, sosial, maupun kenegaraan. Pancasila bukan hanya simbol, tetapi fondasi moral dan etika yang menjamin keutuhan dan kejayaan bangsa Indonesia di masa depan. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan untuk kita semua tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.